dibuka sih. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Jumat Berkah. Apa ya? Hari ini kita akan bikin konten apa? Oke, alat sih. Mumpung anak-anak belum pada datang. Pagi hari ini kita akan bikin konten apa ya? Hari ini kita akan bikin konten. Berhubung kemarin banyak yang tanya, kebetulan kan semalam saya bahas masalah pengapian. Terus ada beberapa pertanyaan juga yang intinya itu, Mas, pengapiannya pakai apa yang bagus? Terus ya kalau sudah sedikit saya jawab juga. Terus banyak yang pertanyaannya, businya pakai apa, Mas? Businya pakai apa? Nah, hari ini kita akan jelasin masalah busi aja, simple. Yang jelas ke ora kangelan, dan juga banyak salah kaprahnya juga. Ya ora salah kaprah sih. Jadi kadang itu yang di orang tahu itu tentang busi itu busi racing sama busi harian. Tapi sebenarnya enggak sih. Mulai busi bekas wingi. Ini apa ya? Buat spare. Bentar, saya nyari busi-busi dulu. Nyari busi bekas saja untuk pembanding. Nah, ini ada beberapa, tak cari dulu. Ini businya pakai busi bekas wae ya. Ada 4 contoh busi dengan 4 tipikal berbeda dan 4 model berbeda. Kita nggak pakai busi baru, kita nggak pakai busi yang apik, tapi pakai busi yang bekas, nanti nggak dikiranya iklan. Ngetoke alat sik. Stok alat sakmono kae, nanti bingung. Kenapa kok pada bertanya busi yang bagus apa, Mas? Busi yang bagus kalau menurut saya busi yang pas dengan ukuran sepeda motor, maksudnya busi yang pas dengan spek sepeda motor tersebut, entah itu dari kompresinya, entah itu dari apinya, ya pokoknya ya intinya aja ganti-ganti busi ngono gitu. Tapi sebentar, aku tak nyepake kopi sik, nyepake rokok sik, ben ngomong rada lancar sithik to. Sementara ini businya ada busi Fukuyama, NGK, Champion sama NGK biasa itu. Nah, wis udute, wis wedange, kita mulai penjelasannya aja. Sebenarnya itu kalau masalah busi membusi itu ya apa ya? Ya prinsip awalnya aja lah. Kita nggak ngomongin merek busi, kita nggak ngomongin busi racing apa busi balap, apa busi harian, bukan. Tapi kita ngomongin perbedaannya saja. Bagaimana cara memilih busi yang pas. Terus tiap busi itu kalau dipasang kok kadang, wah motor saya pakai busi ini lebih bertenaga, motor saya pakai busi ini atasnya lebih jalan, motor saya pakai busi ini bawahnya galak dan lain sebagainya. Itu nanti berhubungan juga dengan apinya. Misalkan koil, Mas, koil racing yang bagus pakai apa? Nah, itu nanti ada sedikit penjelasannya juga. Nah, yang awal pertama kita bahas masalah bentuk busi. Busi ini
kenapa kok ini ring businya ini pada dilepas. Ini korban malpraktek Mas Faiz sama Mas Andri ini. Busi-busi bekas seperti ini ringnya pada dicopot buat ngukur, ya orang ngukur ring buat nyobain kompresi motor. Maksudnya motornya kompresinya kegedean apa enggak. Nek kompresinya kegedean tambah ring busi siji, ngono kuwi. Contohnya seperti itu. Makanya ini ring-ringnya masih hilang. Yang belum hilang cuman ini. Ini spare-nya yang buat chambernya. Ini cuman pakai NGKG power. Ini nanti penjelasannya nanti. Yang jelas awalnya gini. Jarang orang memperhatikan itu elektroda busi sama ketinggian busi. Sedangkan itu hal yang sangat fatal. Kalau motor yang pakai hitungan 0,0 sekian mili, 0, buretannya, volumenya sekian, itu hal yang sangat fatal. Sik tak toto sikik ya, Dap. Ndak do bingung. Ini businya ditata dulu. Businya ditata wis gawe kerajinan tangan iki. Businya ditata dulu. Nah, terus ini nyari yang buat menunjukkan dulu, boleh sunduke sik. Nah, kadang gini. Kadang orang itu banyak yang tidak memperhatikan kenapa busi ini bisa sangat berpengaruh ke tenaga motor. Bukan karena apinya loh ya. Ini penjelasan tentang bentuknya dulu. Kenapa bisa berpengaruh ke tenaga motor. Aduh, malah ambruk, Dap. Sik. Ditoto sik ribet banget kaya niki. Dolanan busi bekas kok iki. Konten receh ini. Alah. Nah, kenapa busi ini bisa pengaruh ke tenaga motor? Pertama, ini busi ini adalah satu kesatuan dari cara ngukur kompresi, cara mengukur volume head. Ini salah satunya bisa dari patokannya bisa dari busi. Makanya ini busi kok tiba-tiba wae to. Makanya misalkan saya di tempat Pak Deheru lah, itu biasa ditanyain businya pakai panjang apa pendek. Nah, panjang hitungannya sendiri, pendek hitungannya sendiri. Itu. Terus saya tanya kenapa kok panjang sama pendek bedanya apa? Nah, terus beliau menjelaskan hal-hal sepele seperti ini. Iki aku malah ribet dhewe nata busi gimana. Nah, itu bisa dilihat dulu dari bentuk fisiknya. Ini jangan dilihat yang mentang-mentang beda daringnya ya, bukan. Tapi bisa dilihat dari bentuk fisiknya dulu. Bisa disimpulkan kira-kira apa? Nah, jadi busi ini kenapa kok dia berpengaruh ke performa motor, ke tenaga motor? Pertama, kita lihat dari bentuk fisik busi. Ini 3 busi ini, 4 busi ini berbeda. Fisiknya berbeda. Yang paling pendek ini, yang paling tinggi ini, ya kan? Ya enggak? Nah, ini semakin dia panjang, semakin ini dia panjang, semakin dia tinggi. Kita ngomongin yang busi pendek loh, bukan yang busi panjang loh. Aplikasi untuk busi pendek aja dulu. Semakin dia tinggi, semakin ini badannya derate ini tinggi, semakin besar pula kompresi yang dihasilkan. Kenapa? Karena ruang bakar yang berada di squeeze itu dia semakin padat. Ya enggak? Jadi perlu diperhatikan, kalau mengganti busi itu disamakan dulu busi yang lama sama yang busi yang baru. Itu bedanya apa? Misalkan, oh busi yang baru ini lebih panjang badan businya, berarti ini motornya berarti nanti kompresinya lebih besar sedikit. Nah, cara seperti ini bisa juga untuk ngakalin kompresi yang kebesaran. Misalkan pakai busi yang panjang ini, kebetulan mereknya NGK ya.
NGK BP berapa ini tadi. Nah misalkan busi pakai yang ini, motornya ada detonasinya kayak kegedean kompresi. Nah coba pakai merek yang inilah, apa ini, Fukuyama. Businya lebih pendek bagian dratnya sini, sama pendek bagian elektroda dalamnya ini, keramiknya ini. Nah ini beda loh. Logikanya gini lah, satu ring busi ini itu kalau diburet itu 2 strip, ya kan? Itu cuma satu ring busi loh ya. Jadi kalau ada penambahan ring busi, ya berarti ya volumenya turun 2 strip buretannya. Misalkan dari 13 setengah tambah ring busi 1, ya berarti 13,7, seperti itu. Itu cuma hal sepele seperti ini. Belum lagi isi dari busi-busi tersebut. Intinya begini, setiap busi itu punya karakter masing-masing. Entah panas dinginnya itu kan ada nomor serinya sendiri-sendiri. Entah itu busi racing, busi harian. Nah tetapi yang jelas ini perbedaan yang paling kentara ini. Perbedaannya yang paling ketok, paling menonjol, ya kan? Semi. Ini masih menonjol juga badannya, tapi ini semi. Terus ini paling low. Terus ini yang busi buat balap bisa, harian bisa. Cuman ngene ae. Engko ndak mumet nih jelas ke. Ini persamaannya gini. Kita ukur aja dari badannya ini. Dari badan ringnya. Kalau ada ringnya ngukurnya dari ringnya sini. Kalau ada ringnya ngukurnya dari ringnya sini. Itu di segmen sini sampai ujung sini. Ya kan? Itu tingginya berapa? Tiap busi pasti beda-beda. Jadi antara busi ini yang paling rendah, ini yang tingginya 2 ini sama, tetapi isi di dalamnya ini beda. Ya enggak? Celah antara keramiknya ini, celah antara keramik sama badannya ini, itu celahnya beda-beda. Celahnya lebih besar yang ini, lebih sempit yang ini. Yang ini lebih low lagi. Kalau ini super low, ini lebih rendah lagi. Ini udah badannya pendek, elektrodanya yang ke atas ini, cenilane iki, itil-itilane iki pendek, jerone ambles. Nah ini bisa buat mengurangi kompresi. Paham toh? Itu. Jadi beda-beda. Ini yang mirip-mirip tapi ini punya kebalikan. Misalkan ini, dia lebih tinggi yang sini. Secara fisik dari samping dia lebih tinggi yang busi ini. Ini otomatis kompresinya besar. Kalau mau nurunin lagi bisa pakai yang ini. Kenapa? Ini kompresinya lebih turun. Ini loh, dilihat ini loh, badannya ini loh, keramiknya ini dia lebih rendah daripada yang ini. Ini kalau diburet sekian mili lah, itu pasti volumenya lebih banyak yang ini. Volume lebih banyak, kompresi lebih rendah. Soalnya kenapa? Ini keramiknya cuman ini. Duh. Nah, keramiknya cuman sini sampai sini, sampai setengah. Kalau ini kan lebih dari setengah. Ya enggak? Belum lagi yang ini. Kalau ini ambles, kalau ini ambles. Ini kompresinya lebih low lagi. Jadi kalau pemilihan busi itu, kalau saya ya, dari awal motor jadi, misalkan motor buat balap atau motor buat harian yang udah porting sama bubut head. Nah, buretnya head itu pakai busi apa, dan setelahnya kalau motor dipakai harian itu kalau bisa jangan sekali-sekali ganti merek busi. Ditentukan dulu, misalkan mau pakai busi apa. Standar ya, misalkan NGK yang dingin harian ya NGK BP 7, NGK BP 8. Kalau NGK BP 5 busi panas. Seperti itu. Kalau Denso ya Denso W24 apa W22 busi panas. Itu antara NGK sama Denso aja itu lebih tinggian NGK. Badannya sini lebih tinggi NGK, lebih rendah Denso. Makanya kalau misalkan buat balap motornya satu tipikal busi ya, maksudnya satu tipikal busi sama-sama iridium, sama-sama busi dingin tak misalkan gitu. Ada NGK sama ada Denso.
Denso itu tipikal low, kalau NGK tipikalnya tinggi, padat tipikalnya gitu. Saya nyecek ujut cek. Tipikalnya padat. Misalkan di sirkuit permanen butuhnya panjang-panjang. Ya nggak usah tak misalkan NGK apa Denso lah, tak misalkan busi bekas-bekas ini aja. Misalkan patokan mesinnya ini, patokan awal mesinnya ini, ya kan, medium ini high, ini low, ini medium. Patokan awalnya di buret itu pakai busi ini. Kita misalkan di sirkuit nggak bawa packing block, packing head yang 0,2, 0,3, 0,5, 0,6 dan lain sebagainya, kita nggak bawa itu. Kebetulan kita bawanya cuman sepuyer sama kunci-kunci. Nah itu bisa diakali dari pemakaian busi. Ini tak misalkan busi racing semua, ya toh. Ini tak misalkan busi racing semua. Dan busi awalnya itu yang buat buret businya ini, yang tengah ini. Ini medium. Misalkan kita main ke sirkuit Girimang, Subang, apa Bukit Posar, Tasikmalaya, itu kan tipikalnya sirkuitnya panjang-panjang lah, kayak Mijen, Semarang seperti itu. Itu mas, motornya bawahnya terlalu kuat, atasnya tapi kurang jalan sedikit, kayak kegedean kompresi. Daripada kita bongkar packing dan lain sebagainya, ngurangin kompresinya dari mana, itu cukup dengan busi, cukup dengan penggantian busi. Dengan busi yang pendek seperti ini, otomatis buretannya yang di dalam head itu, volumenya itu juga berubah. Dia volumenya jadi padatnya berkurang, volumenya bertambah. Otomatis kalau volume bertambah, atasnya lebih jalan lagi. Tapi dia mengorbankan putaran bawah, tenaga bawahnya dia dikorbankan. Soalnya kenapa? Tadinya yang kompresinya padat, sekarang kompresinya berkurang. Nah, ini diimbangin dengan setting sepuyer. Kalau di balap seperti itu, penggantian busi pasti setting sepuyer dengan beda yang merek yang berbeda. Nah, terus misalkan kita main ke trek dadakan, misalkan seperti di alun-alun Kebumen, apa di Jepara, terus alun-alun Slawi, atau di mana Pekalongan gitu, Brigif, Bandung dan lain sebagainya, yang kira-kira sirkuit dadaan, Bagoran ngono kae. Itu biasanya kalau motornya kurang kuat, terlalu panjang nafasnya setelah pakai busi ini, dibalikin pakai busi yang standar ini, masih bawahnya kurang kuat, kompresinya masih kurang besar. Daripada nanti nyopot ring ini malah bocor kompresi ini, nah mending ganti busi yang lebih padat, busi yang lebih menonjol, isinya lebih sedikit, kompresinya lebih padat, itu bawahnya kuat, tapi atasnya ada sedikit mandeke ya, biar orang mandek, setting sepuyer lagi digedeki pilote. Bloke sing arep dijukuk mengko sing ndi? Wingi kekope wis dadi to? Tak keke pinggir lawang ngono kae lho. Sing Wonosari wae ya. Ya itu tadi Mas Andri baru datang. Jadi intinya seperti itu. Misalkan kurang padat kompresinya, kurang padat tenaganya, ya pakai busi yang nongolnya lebih, otomatis kompresinya bisa lebih besar. Itu. Tetapi perlu diwaspadai juga. Jarak antara elektrodanya ini sampai ke kepala piston itu ada batasannya. Wah, orang ngerti ono nomornya toh? Aku ora hafal sih. 225. Ora hafal aku. Oh iya. Delok nang buku njajal. Nah, penjelasannya seperti itu. Ini jarak antara elektrodanya ini ke kepala busi kalau posisi kepasang itu maksimal 5 mili. Jadi kalau headnya itu bobotnya terlalu banyak, businya ini terlalu mepet ke piston, itu resiko pistonnya bolong. Kalau enggak pistonnya ngerepus. Seperti itu. Jadi untuk penjelasan busi mungkin cuman receh kayak gini, sepele. Nggak usah busi yang mahal-mahal, nggak usah busi yang racing-racing. Kalau masalah busi mahal, busi racing, merek busi yang A, B, C, D, itu udah banyak yang jelasin kegunaannya dan lain sebagainya. Saya cuman di sini penyampaian informasi tentang volume masing-masing busi. Ada yang low, ada yang medium, ada yang high.
Jadi misalkan motor standar nih, motor standar kebetulan tempatnya di gunung tinggi, dataran tinggi lah, otomatis kan tempatnya dingin. Kalau dia pakai busi yang low, motornya kedinginan, lemes, berbet, kebasahan karena kompresi yang kurang padat. Nah, alangkah lebih baiknya itu pakai busi yang lebih menonjol sehingga kompresinya lebih besar. Kebalikannya juga, misalkan di kota-kota besar yang notabene suhunya panas, macet-macetan dan lain sebagainya. Itu kalau pakai busi yang ini motornya bisa overheat karena kompresinya yang terlalu besar, settingan yang kering karena motornya standar. Nah, bisa aplikasi busi yang low ini biar lebih adem sidik lah mesinnya, seperti itu. Terus apalagi ya, sebenarnya ini untuk api busi, koil dan lain sebagainya wis. Nah, ini berpengaruh juga. Misalkan ini untuk NGK G-Power sendiri lah. NGK G-Power sendiri itu ada dua macam. Ada yang serinya apa saya lupa pokoknya. Ada yang keramiknya ini tinggi, ada yang keramiknya ini rendah. Permainannya juga sama seperti ini tadi. Jadi awal buretnya pakai apa? Kalau pakai awal buret kok dia ditolong dengan businya yang digonta-ganti, yang low sama yang high ini tadi kan dia nggak ketemu, dia mainnya ring busi. Kalau ring busi kok sekiranya riskan, dia mainnya baru packing block sama packing head diimbangin dengan spuyer seperti itu. Terus jadi bukan ini misalkan merek sama tapi beda bentuk. Terus satu apa ya istilah ya, satu tipe. Jadi busi racing semua lah, tak ibaratkan gitu. Ini pemilihannya seperti itu tadi. Bukan kok wah pakai busi ini enak nih, mereknya ini, harganya segini, apinya lebih gede nih. Sebenarnya itu bukan masalah tentang api. Kalau api itu istilahnya cuma dari pendukungnya aja. Tapi ini loh yang perlu diperhatikan. Kira-kira ini masuk akal nggak? Antara yang low, kompresi rendah, kompresi sedang, sama kompresi yang tinggi. Seperti itu. Pertama itu. Kedua tentang api. Penggunaan coil racing itu pengaruhnya besar nggak mas? Pengaruhnya besar. Coil racing itu otomatis apinya besar. Dan kalau apinya besar otomatis dibutuhkan busi yang bagus juga. Yakin iki? Oke. Yang Wonosari toh? Kalau coilnya bagus dibutuhkan busi yang bagus juga. Itu. Jadi kalau coilnya racing, otomatis spuyernya naik, apinya besar, businya besar. Tetapi itu ada pincangnya juga. Kenapa? Karena arus yang keluar dari CDI, kalau arusnya misalkan semalam ya pakai coilnya CDI-nya YZ Vortex, pengapian 1 set Vortex, coilnya ya pakai Vortex. Kalau coilnya pakai coil standar dia nggak kuat, karena arus yang keluar dari CDI itu udah beda. Makanya kalau saya cuma menyarankan, misalkan pengapiannya standar, CDI sama sepulnya standar, kalau buat harian standar aja udah enak. Itu cukup pakai coil standar, motornya wis kepenak. Coil standar itu udah mumpuni kok. Kalau nggak percaya, di tempatnya Pak Deru aja kemarin bebek-bebek standar itu coilnya pada standar semua. Terus yang motor yang injeksi itu coilnya juga standar bawaan motor, nggak ada yang pakai coil racing. Jadi kalau api yang keluar dari CD itu standar, ya langkah lebih bagusnya coilnya standar sehat wis cukup. Tapi kalau CD-nya udah racing, dia pakai coilnya juga racing juga. Jadi itu satu kesatuan sarana pendukung. Misalkan dari bawah udah gede, di tengah CD-nya juga harus gede, inputnya, outputnya ke coilnya juga harus gede, coilnya pun keluar ke busi juga harus gede. Misalkan dari bawah, dari spool itu keluarnya sedang, standar ya, keluarnya sedang, masuk ke CDI, CD-nya juga keluar apinya juga sedang. Jadi dari CDI tadi juga apinya yang masuk sedang, yang keluar juga sedang. Nah, sedangkan coilnya pakai coil racing, apinya besar, ya kan, masuknya kecil, keluarnya dipaksa besar. Kira-kira pincang nggak? Maksimal nggak apinya? Kalau keluar dari coil besar terus ke businya cuma biasa, kira-kira apinya maksimal nggak? Logikanya seperti itu aja. Saya nggak ngukur keluarnya berapa ohm, terus meletek busine itu iso jarak pirang senti itu enggak.
Setahu saya kalau pemakaian standar yang penting spoolnya standar sehat, CDI sehat, koil sehat, busine sehat, awet. Motor saya itu dari awal bangun sampai sekarang koyone rong tau ganti busi ya, Sum. Ya, nggone Mas Andri kuwi, satriane kuwi. Wis pirang tahun? 3 tahun ono? Nah, 3 tahun belum ganti busi loh itu. Itu pengapian standar, spool standar, CDI standar, koil standar, businya ya standar. Jadinya kalau ininya udah pada sehat, iki wis ngerti iki kegunaannya ini masing-masing bentuk busi ini udah pada tahu. Terus fungsi dari koilnya tadi gimana, udah pada tahu. Itu nggak perlu hal-hal yang terlalu ekstrim yang berbau balap-balap dan lain sebagainya. Nanti nggak menguras kantong. Contoh sepele aja. Ninja Tune Up sekarang itu rata-rata CDI-nya cuma pakai RC. Itu aja yang mereknya Fukuyama. Notabene dia lebih ngenah. Apa ya lingkaran ini ya? RPM-nya lebih dhuwur lah ngono kae. Timinge pengapian RPM dhuwure saya mundur. Itu aja koilnya cuma pakai Karisma loh. Bukan koil YZ, bukan koil racing-racingan, enggak. Bisa dibuktikan. Mungkin yang bahas koil Karisma, koil KC, koil RM Jawa atau A1 itu udah banyak. Apa koil YZ itu udah banyak. Cuman di sini saya cuma menjelaskan aja kaitannya dengan busi ini tersebut. Dari koil input ke CDI, CDI input koil. Dari spool input ke CDI, CDI input ke koil, koil input ke busi, busi jadi ledakan, jadi tenaga. Seperti itu. Wis iki penjelasannya ngene sih. Nggak wis kok kene gambleh, aku tak ngerampungke blog ini terus Jumatan. Cukup segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.